batik itu kata dari Zazila. Jadi Bu Zi. Mungkin lebih lebih dikenal di teman-teman pembatik itu lebih ke Bu Zi-nya sih gitu. Sebenarnya kita simple aja. Jadi memang mudah diingat sih ya, kata Z itu memang banyak orang yang bilang kok namanya mudah banget diingat ya. Ya itu aja sih. Jadi kita ambil dari nama almarhum Ibu Z gitu. Jadi gini, di tahun 2000, mungkin tepatnya tahun 2004 ya, kami datang ke Semarang ini karena melihat Semarang ini bisa dikatakan unik ya menurut saya gitu loh. Akhirnya kita cari informasi apa seperti tentang kota Semarang, ya katanya dulu memang pernah ada gitu. Akhirnya di tahun 2004 kami mulai masuk Semarang, mulai menggali lagi potensi yang ada apa seperti itu. Ternyata di Semarang itu di tahun-tahun itu memang tidak ada pengrajinnya gitu, tidak ada pelaku usaha batiknya. Nah akhirnya kita mulai dari mana dulu nih? Ya udah, ya alhamdulillah kita bersama Bu Zi itu punya ilmu sedikit tentang batik. Ya udah yuk kita berbagi aja deh dulu deh. Nah berbaginya kemana? Kan kita sendiri nggak tahu gitu. Paling tidak kita kan harus punya tempat tinggal nih, karena saya sendiri kan bukan orang Semarang ya aslinya. Waktu itu saya mulai dari memilih tempat tinggal yaitu di Bubaan. Bisnis ini dimulai dari kos-kosan nih. Saya waktu itu masuk ke sekolah-sekolah itu memang tidak mudah juga sih. Jadi diawali dengan 10 proposal yang saya masukkan ke sekolah-sekolah di tahun 2004. Ya alhamdulillah 10-10-nya itu ditolak sama sekolah. Ya. Tapi dengan semangat kita nggak putus asa. Ya alhamdulillah ada beberapa sekolah yang akhirnya menerima kita. Nah mulai dari situ awalnya. Nah di tahun 2006 akhirnya kita digandeng dengan Dekranasda Kota Semarang waktu itu yang diketuai oleh Pak Sukawi ya, dengan pelatihan 20 orang di tahun 2006 itu. Nah dari situlah kita memunculkan motif ikon Kota Semarang. Ya sebenarnya sih ya, kita mengalir aja sih ya. Awalnya sih kita nggak punya target gitu. Target pencapaian saya itu sebenarnya bagaimana kita mengembalikan lagi bisa dibilang seni dari batik itu sendiri sih gitu. Untuk di Kota Semarang ini kan memang kita nggak ada pengrajinnya nih di tahun-tahun itu. Nah tapi bagaimana target saya itu, target di batik itu bagaimana kita menciptakan kembali pengrajin, itu yang lebih penting sih. Ya alhamdulillah sekarang teman-teman yang sudah ada di Kota Semarang ini sudah berani mengatakan ini loh batik Semarang. Nah itu sih target kita, itu aja. Semarang itu mungkin lebih ke pesisir ya, dengan warna-warna yang cerah. Nah tentunya warna cerah itu kan kita gunakan warna-warna sintetis. Nah sekarang yang ada di Batik ini justru kita melawan arus nih gitu. Kita tidak menggunakan warna sintetis lagi, tapi kita memang sudah total menggunakan bahan pewarna alami. Untuk di Batik sendiri ini kita membuat image. Jadi kalau memang banyak customer, banyak yang memang ingin membeli batik-batik warna alam apa kayak gitu ya cuman adanya di sini aja. Kita membuat image seperti itu. Memang tidak mudah membuat image seperti itu. Paling tidak ya dari diri kita sendiri, kita harus konsisten. Yang kita produksi di sini kan warna alam. Jadi alhamdulillah kita bukan cuma hanya produksi dari batiknya aja yang kita produksi, tapi bahan pewarnanya juga kita produksi sendiri di sini. Jadi kita menggandeng para petani yang ada di kampung sini, kita bentuk kelompok. Jadi mereka yang membuat dari mulai proses pembibitan sampai jadi bahan pewarna batik. Jadi mereka sudah yang melakukan semua. Kalau untuk media promosi ya terutama kita event-event pameran ya. Terus ya paling kita ada di IG-nya, di Facebook, itu aja sih yang umum aja sih.
Sebenarnya kalau tantangan kita di sini ya, khusus untuk Zibatik ini sendiri, kalau di Semarang ini kan memang bukan sentra ya. Jadi kita ya harus terus-menerus memberikan edukasi nih kepada masyarakat Kota Semarang gitu. Karena kita sendiri juga kan masih banyak ya yang belum tahu nih untuk membedakan mana batik, mana tekstil, sehingga mereka menyamakan itu gitu, baik dari segi produknya, baik dari segi harganya. Nah, makanya tugas kami itu untuk memberikan edukasi ke masyarakat seperti itu. Simpel aja sih. Oh iya, berarti kita bangga nih kalau batik ini sebagai warisan budaya. Tapi banyak sebagian orang juga yang belum tahu loh untuk membedakan mana batik, mana tekstil. Karena memang tidak bisa disamakan antara batik dengan tekstil. Sebenarnya kalau untuk bahan baku awalnya iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bukan menjadi tantangan kita ya. Tapi bagaimana untuk Zibatik ini berusaha justru membuat bahan baku itu sendiri. Gitu ya, contohnya tadi itu dengan bahan pewarna, jadi dari mulai proses pembibitan sampai jadi warna. Nah, itu memang kita olah sendiri di Zibatik ini. Dan saya yakin awalnya pun juga di Semarang ini di tahun 2004-2006 apa kayak gitu, ya memang tidak ada pembatik kok. Iya kan? Tapi bisa kok. Kalau target kita sebenarnya ya alhamdulillah ya, walaupun dengan ya kita tahu ya situasi ekonomi sekarang seperti ini, tapi kita tidak putus asa sih. Kita masih terus produksi apa seperti itu. Terus kita juga mempertahankan kualitas. Itu sih yang lebih penting. Karena untuk pasar sendiri kita sudah bukan bersaing untuk tingkat apa ya, untuk tingkat di kota ini aja. Karena kan kita sudah melakukan event-event kegiatan seperti pameran nasional dan internasional. Jadi target kita itu ya bagaimana kita bisa bertahan dengan kualitas lebih baik lagi. Ya sebenarnya kalau untuk anak mahasiswa ini kan apa ya, kita masih tahap mencari ya kira-kira apa. Terus biasanya mereka takut untuk memulai, takut nanti gagal. Saya kira ya perlu. Jadi kalau kita sebagai pengusaha ini ya kita nggak usah takut untuk gagal ya. Jadi kalau memang kita belum mencoba ya nggak usah takut gagal lah. Ya memang selama ini kita juga nggak henti-hentinya terus memberikan edukasi ya, memberikan ilmu tentang batik itu bukan cuma di kota Semarang aja. Tapi alhamdulillah ya kita sudah bisa dibilang ada di beberapa kota ya seperti di Indonesia Timur apa kayak gitu sih. Kita berharapnya untuk berbagi untuk lebih banyak lagi sehingga bermanfaat. Itu aja.